Kalau cocok nih, habis asar ada taklim saya nikahkan. Ya ini saya terjadi dalam perjalanan kami pada saat itu. Dia bilang, baik Ustaz. Dia sholat duha di sebelah kiri saya. Kemudian setelah sholat duha, salam saya panggil sini. Sekarang sholat 2 rakaat istikharah. Nggak usah lama-lama. Istikharah itu 2 rakaat saja. Nggak usah 2 minggu, 3 minggu. Cukup sekali. Sekali cukup. Intinya dia sholat 2 rakaat. Ini kejadian saya sama jemaah ini. Begitu dia selesai salam, saya kebetulan saya suruh sholat di sebelah kanan saya. Begitu dia salam kedua, sudah selesai sholat, saya tanya, bagaimana kecenderungannya? Langsung dia bilang, gak apa-apa Ustaz. Setuju ya? Setuju. Oke, saya bicara nanti sama keluarga perempuan. Ada 2 status bagi muslimah. Ini status yang paling mulia. Tidak ada di atasnya. Status pertama menjadi istri. Status kedua menjadi ibu. Selesai. Anda kalau mau cari status terbaik, jabatan terbaik, ya, martabat terbaik, ini dia. Saya kasih contoh rasional. Mohon maaf kalau ada kebetulan statusnya berbeda. Saya bukan bermaksud apa, saya tidak kenal Anda semuanya. Tapi saya bicara secara global. Kalau ada seorang wanita jalan di jalan misalnya, atau bertemu dengan hidup di satu lingkungan, mungkin secara paras wajah biasa saja, postur tubuhnya biasa saja, warna kulitnya biasa saja, tapi dia berstatus sebagai seorang istri. Orang tahu di situ dia ada suaminya. Kira-kira bagaimana di pandangan masyarakat sekitar itu? Pasti orang pandang baik. Maaf ya, kalau ada orang cantik, kaya, pintar, terus ditanya, sudah menikah? Saya umurnya sudah 30 tahun, belum nikah. Pasti akan jatuh di mata masyarakat. Beda penilaian orang. Karena memang itu secara alami fitrah, Allah memerintahkan kita untuk menikah. Dan status ini mahal sekali. Sama dengan laki-laki juga sebenarnya. Kalau laki-laki masih muda kemudian sudah satu suami itu beda. Pasti pandangan orang beda. Lebih jauh daripada itu, kalau dia berstatus sebagai ibu. Walaupun kurang secara fisik misalnya, tapi dia lagi gendong anak. Orang tanya anaknya bu, iya. Orang langsung muliakan karena ada anak itu. Beda sekali. Makanya 2 status ini harus menjadi target muslimah sejati. Bukan yang lain. Jabatan, harta itu cuman pernak-pernik kehidupan. Jangan terpengaruh dengan kemasan saja. Orang makan menggunakan wadah daun pisang dengan orang pakai piring emas, itu bedanya cuma kemasan, cuma casingnya, tujuannya makan. Orang tidur di ranjang 100 juta, ratusan juta dengan orang tidur di emperan jalan, bedanya kemasannya, tujuannya tidur. Orang pakai pakaian dan seterusnya. Bukan kita tidak boleh nikmatin dunia ini, tapi jangan jadikan status terbaik kita adalah kapan kita punya jabatan, kapan kita punya harta, walaupun tidak bersuami, walaupun tidak jadi ibu. Karena banyak, wanita-wanita karir mengejar karirnya lupa dengan ini. Dia pikir tidak perlu. Ada keluarga kaya di Jakarta, orang tuanya sampai ngomong sama saya. Karena selama ini orang tuanya selalu push anaknya, ayo sekolah tertinggi. Nggak salah sebenarnya. Tapi dia lupa, beda sekali posisi laki-laki sama perempuan secara karakter. Anak dia perempuan, disekolahkan sampai tinggi, selesai S1 dokter, masuk spesialis sampai yang tertinggi. Dibiarin tidak usah nikah. Akhirnya karena titel tertinggi di ilmu kedokteran sudah dikuasai, kira-kira laki-laki siapa yang mau lamar nih? Harus orang yang sama dengan dia. Umumnya laki-laki di umur seperti itu sudah menikah. Sehingga titelnya itu tidak membantu dia. Kemudian setelah itu orang tuanya mengeluh, Ustadz ini sudah 30 lebih umurnya, nggak mau nikah. Memang anaknya juga nggak mau nikah. Saya tanya, memang sekarang status pendidikan seperti apa? Oh dia sudah sampai level tertinggi di ilmu kedokteran. Sudah sampai dokter spesialis tertentu. Kebetulan orang tuanya kaya raya. Setelah selesai orang tuanya belikan rumah sakit. Dikasih mobil, rumah. Semua sudah ada. Yang muncul di benak dia, untuk apa saya nikah? Perempuan beda, dominan perasaan. Sehingga kalau sudah terpenuhi semua, dia berpikir untuk apa menikah. Kalaupun menikah maka dia sangat idealis. Harus orang lebih baik daripada dia. Harus begini dan begitu. Nah ini susah. Sementara prosesi menunggu pasangan yang idealis tadi, yang betul-betul sesuai kriteria yang dia inginkan karena pendidikannya terlalu tinggi, terlalu banyak hartanya, maka di saat itu dia tidak bisa kontrol syahwatnya. Interaksi dengan lawan jenis, mau nggak mau. Fitrah sekali itu, laki-laki dan perempuan ingin saling melihat, ciuman, pelukan, itu fitrah. Karena Allah yang membuat itu. Kalau kita nggak saling suka, nggak akan ada populasi manusia. Nggak akan ada populasi. Sekarang kalau laki-laki dan perempuan tidak saling suka, siapa yang mau? Laki-laki siapa mau tumpahkan spermanya? Dengan susah payah dia untuk tumpahkan sperma. Perempuan siapa yang mau mengandung bayi? Allah buat ada keindahan di situ supaya orang mau interaksi, karena memang Allah ciptakan kita untuk populasi. Akhirnya hilanglah tujuan utama ini. Hasil survei terakhir di wilayah-wilayah seperti Jepang, ada satu anak muda Saudi,
Ini maaf saya sebutkan negara karena memang sebagai sampelnya. Bukan karena negaranya secara khusus ya. Karena bisa saja orang berubah satu waktu. Itu ditemukan mayoritas perempuannya karena semua rata-rata pekerja dari umur 17 tahun sudah mulai bekerja, itu nggak berpikir untuk menikah. Bahkan mereka sudah tidak mau berpikir punya anak. Mereka sudah tidak mau pikir punya anak. Untuk apa gitu. Ya, ada istilah child free atau istilah yang mereka kadang-kadang gunakan ya. Nah itu semua akhirnya keluar dari fitrahnya. Padahal secara alami sebenarnya seseorang itu butuh pasangan hidup. Secara alami seseorang butuh juga keturunannya. Dia butuh keturunan. Kalau sekarang belum butuh, kedepannya akan butuh nanti. Maka saya berikan masukan dari keluarga itu. Makanya kalau punya anak perempuan, tidak usah ditunda pernikahannya. Menikah saja. Di saat jodohnya datang menikah. Untuk apa ditunda? Jangan selalu menganggap status istri itu rendah. Itu keliru. Makanya tadi saya bilang status terbaik dalam Islam itu jadi istri. Bukan berarti tidak boleh kejar karir. Anda punya karir silakan. Tapi berarti Anda tinggal mencari orang-orang yang sepadan dengan Anda. Ada salah satu jemaah haji kami, waktu kami lagi berangkat dengan travel yang Allah manahkan ini Uhutur, di musim haji, seorang bapak datang kepada saya di kemah, di Mina, beliau guru di salah satu kota di Indonesia, saya nggak usah sebutin. Lalu beliau bilang, Ustaz, saya mau cerita sebentar, kebetulan kami baru masuk tenda dan memang banyak waktu lowong, biasanya juga saya buka konsultasi keluarga atau konsultasi pribadi. Lalu dia bilang, Ustaz, saya mau cerita sedikit, saya ini sama istri haji bersama dengan anak perempuan kami. Anak perempuannya umurnya sudah 30 atau 33 tahun. Dia bilang, saya cuma seorang guru biasa. Guru SD apa kalau tidak salah. Saya sama istri ini haji dibiayai oleh anak kami. Tapi kami punya beban. Saya sama istri punya beban ini karena sampai sekarang anak saya belum mau menikah. Umur 32 tahun. Belum menikah. Maka tolong Ustaz kalau bisa dibantu. Saya bilang, saya cuma bisa bantu semampunya. Setahu kami ada website di Jakarta ini, kami buat di Jakarta ada Mawaddah Indonesia. Ya mungkin kalian sudah tahu, itu memang kayak biro jodoh syar'i itu ya. Di kantor ini juga ada petugasnya sendiri ya. Yang jelas pada saat itu saya bilang mungkin kami akan bantu melalui Mawaddah. Nanti insya Allah pulang haji. Kemudian selepas haji, tanggal 13 Zulhijjah kami kembali dari Mina menuju ke hotel. Besoknya tanggal 14 saya mau pergi sholat duhur sekaligus duha di Masjid Haram. Biasanya saya bercanda dengan jemaah-jemaah laki-laki. Kalau yang tidak bawa istri saya mengatakan ayo bujang pergi sholat gitu ya. Kebetulan saya juga tidak sama istri. Kemudian kami bercanda-bercanda mencairkan suasana sampai ke masjid. Rupanya waktu kami mau pergi sholat duha dan sholat duhur di tanggal 14 itu, saya waktu bilang ayo bujang ke masjid gitu. Ada satu jemaah situ bilang, Ustaz, yang bujang sebenarnya orang ini nih, ditunjuk ada satu jemaah kita. Umurnya 35 tahun belum nikah. Terus saya tanya, memang antum bujang belum nikah? Dia bilang, iya belum Ustaz. Kenapa belum nikah? Dia bilang, saya belum dapat orang yang cocok. Lalu saya nasihatin, jangan terlalu idealis. Jangan terlalu terpengaruh dengan masalah casing ini. Islam datang mendahulukan agama. Casing oke, ya. Kalau memang kita dapatkan. Tapi kalau bertemu antara ketampanan, kecantikan, dan rusaknya agama dan akhlak, jangan. Jadi kita harus dahulukan agama sebagaimana pesan Nabi SAW gitu. Intinya kami sambil jalan, lalu saya tiba-tiba teringat perkataan bapak yang di Mina, di tenda tanggal 8 berapa hari yang lalu. Terus saya bilang sama laki-laki ini, antum mau menikah? Dia bilang iya Ustaz. Ada masalah kendala nggak dengan orang tua? Dia bilang tidak, ibu saya sudah meninggal, ayah saya juga sudah sepuh hidup sama saya. Kebetulan dia kerjanya juga sudah mapan, laki-laki ini kena umur 35 tahun sudah cuma main mapan. Lalu dia bilang saya tidak ada masalah, keputusan di tangan saya. Terus saya bilang ingat gak ada bapak itu, saya sebut namanya bapak itu. Dia bilang iya tahu. Itu ada haji sama istri, katanya sama anaknya. Saya juga tidak pernah lihat anaknya, karena kami sering terpisah antara jemaah laki-laki sama perempuan, terutama di kemah kita buat tenda ada tirai pemisah gitu. Kemudian dia bilang iya saya tahu Ustaz. Rupanya kena jemaah haji interaksi pada saat manasik di bus dan sebagainya, jadi orang tahu. Itu bapak cari jodoh buat anaknya. Antum bersedia nggak? Dia diam sejenak kalau dia bilang, saya sebenarnya tidak keberatan. Oke, sekarang kita ke Masjid Haram ya. Habis sholat duha sambil nunggu duhur, antum istikharah. Kalau cocok nih, habis asar ada ta'lim saya nikahkan. Ya ini saya terjadi dalam perjalanan kami pada saat itu. Dia bilang baik Ustaz. Dia sholat duha di sebelah kiri saya, kemudian setelah sholat duha salam saya panggil sini. Sekarang sholat 2 rakaat istikharah, nggak usah lama-lama. Istikharah itu 2 rakaat saja, nggak usah 2 minggu, 3 minggu. Cukup sekali cukup. Dan tidak harus hasilnya mimpi. Ada kecondongan, ada informasi positif atau negatif dapat sampai itu adalah sinyal semuanya. Persentase kecondongan mau menikah misalnya masih ragu, karena semua orang pertama kali menikah pasti bimbang. Menikah nggak ya? Ada masalah nggak? Itu semua orang rasakan. Maka kalau persentase misalnya 60% condong, 40% tidak, maka berarti sudah bismillah, menikah saja. Atau kita tiba-tiba dapat informasi baik.
Oh dia lagi bakti sama ibunya, oh dia lagi pergi umroh, oh dia lagi nuntut ilmu. Banyak hal yang positif. Atau kita dapat informasi negatif. Contohnya itu sudah sinyal. Intinya dia sholat 2 rakaat. Ini kejadian saya sama jemaah ini. Begitu dia selesai salam, saya kebetulan saya suruh sholat di sebelah kanan saya. Begitu dia salam kedua, sudah selesai sholat saya tanya, bagaimana kecenderungannya? Langsung dia bilang, nggak apa-apa Ustaz. Setuju ya? Setuju. Oke, saya bicara nanti sama keluarga perempuan. Saya habis sholat duhur pulang, saya suruh tim panggil keluarga yang perempuan ini. Saya juga belum tahu yang mana anak perempuannya, saya cuma tahu orang tuanya. Datanglah di restoran datang. So, saya bilang, Bapak kemarin waktu di tenda Mina nanya masalah jodoh buat anaknya. Dia bilang, ya Ustaz. Bapak tahu dah tuh jemaah kita bernama Fulan. Oh iya saya tahu. Ya, karena interaksi mereka jemaah. Itu tadi saya sudah ceritakan tentang permasalahan Bapak. Dan dia sudah saya ajak istikharah, dia setuju. Kalau Bapak sama Ibu dan anaknya setuju, saya sarankan menikah di Mekah, nanti acara resepsinya di Indonesia. Nanti saya nikahkan di taklim saya habis asar. Dia bilang kalau saya nggak keberatan Ustaz. Kebetulan ada istri juga bilang saya nggak keberatan. Yang penting anaknya setuju. Apalagi ini lagi pelaksanaan ibadah berarti memang baik. Ya, ketemunya di Mekah, lagi ibadah haji segala macam. Tapi kami tidak tahu anaknya. Anak waktu itu belum ada. Saya suruh tim coba cari. Ditelepon sama orang tuanya sampai akhirnya datang anak tersebut. Duduklah dia di meja itu bersama kami rame-rame. Terus saya tanya, saya ceritakan ada begini. Terus tiba-tiba ukhti kita ini menangis. Dia nangis. Saya tanya kenapa? Apa syubhatnya? Apa yang menghalangi Anda mau menikah? Dia bilang yang pertama Ustaz, karena saya baru hijrah. Nah saya berharap dapat jodoh juga yang sudah hijrah. Karena saya takut nanti kalau saya dapat jodoh yang tidak hijrah, saya mau pergi ta'lim nggak boleh. Ada syubhat yang lain nggak? Saya masih bekerja. Ini tadi yang kita mau singgung masalah karir. Saya bekerja. Saya sekarang belum bisa tinggalkan pekerjaan saya, takut dapat suami nanti yang suruh saya berhenti kerja. Tiba-tiba, gitu kan? Oke, ada syubhat yang lain, ada masalah lain. Saya bakti sekali sama orang tua saya ini. Saya tidak mau kehilangan mereka. Saya mau momentum itu selalu ada dalam berbakti sama mereka. Saya takut nanti kalau suami saya ini larang saya bakti sama orang tua saya. Apalagi saya faham dalam Islam di kajian-kajian suami harus didahulukan dari orang tua. Ada yang lain nggak? Dia diam. Terus saya bilang begini. Sebenarnya 3 hal tadi yang dijadikan masalah ini, jawabannya ada di calon suaminya. Kenapa nggak nanya? Tanya saja ke dia masalah ini. Misalnya saya ini mau ikut kajian, saya sudah hijrah. Nanti kalau sudah nikah saya boleh ikut kajian nggak? Dari awal sebelum akad nikah ditanya. Kalau perlu tertulis. Oh ya boleh nggak apa-apa, tertulis. Disaksikan oleh keluarga misalnya. Kemudian tanya juga, saya ini bekerja. Mungkin kalaupun saya disuruh berhenti saya belum bisa karena saya begini dan begitu. Mungkin ada waktunya nanti. Terus kemudian saya juga bakti sama orang tua saya. Itu coba ditanyakan. Saran saya, sekarang informasi ini karena sudah ada, tidak ada salahnya Bapak Ibu dan ukhti ini juga istikharah aja. Habis makan siang istikharah. Kalau ada ketenangan, bismillah, habis asar saya bantu. Akhirnya karena mereka kaget dengan itu, mereka bilang begini, sudah kita nggak usah makan siang Ustaz. Jadi mereka nggak makan siang. Udah kami ke kamar aja. Kebetulan, subhanallah kamarnya itu di hotel kami di Swiss Maqam itu di Mekah, itu bersebelah satu lantai dengan saya. Jadi saya bilang nanti selepas istikharah ke kamar saya aja. Jadi saya langsung tunggu mereka di kamar. Mungkin setengah jam kemudian datang. Setahu saya mungkin sudah seperti habis tangis-tangisan mungkin ya. Datang, udah Ustaz kita nggak apa-apa, nggak keberatan. Baik kalau gitu. Saya panggil si bujang ini. Gitu. Terus saya telepon cari tahu bujang ini nggak tahu di mana. Telepon sana terus nggak ketemu. Ternyata dia lagi tidur di kamarnya. Gitu. Kebetulan dia karena ambil kamar kuat berempat, jadi kamarnya agak besar. Teman-temannya semua pada makan. Tapi ada teman bilang, Ustaz lagi di kamar tuh. Saya telepon, ayo bujang ini jodoh sudah datang. Ayo segera. Datanglah dia. Karena ada ayahnya si perempuan, ada ibunya. Maka saya serahkan di kamar saya, itu ada walinya. Itu nazar syar'i namanya. Dibolehkan. Ngobrol lah mereka di situ. Saya mau begini, saya mau begini, saya begini. Ternyata jawaban calon suaminya semuanya oke. Saya juga sudah hijrah. Saya juga berharap dapat wanita yang sudah hijrah. Saya juga kerja. Saya juga tidak butuh memberhentikan sekarang kerjaan. Saya juga punya ayah. Saya berharap istri saya juga membantu saya bakti. Saya juga bantu bakti dia sama orang tuanya. Klop. Oke habis asar ya. Udah habis asar. Itu ekspres sekali itu subhanallah. Dari sebelum duhur sampai asar. Nah habis asar sebelum asar saya suruh tim beli snack-snack segala macam. Kebetulan kajian di kamarnya si bujang ini. Karena besar. Kamarnya besar waktu itu. Kita buat kajian di situ, lalu saya bilang, Bapak Ibu sebelum kajian ada jemaah kita yang mau menikah. Siapa Ustaz? Ini si Fulan sama Fulan. Nah akhirnya nikah lah. Akhirnya saya, waktu itu kebetulan karena saya sendiri, saya nggak sama keluarga. Saya kasih, karena si anak perempuan ini, dia triple, bertiga sama orang tuanya. Sekarang sudah akad nikah suami istri.
Saya kasih kunci kamar saya ini, tukar. Saya ke kamar bujang. Ya itu kejadiannya. Dan alhamdulillah saya sempat waktu pulang mereka buat resepsi. Itu saya tidak hadir memang, tapi jemaah pada cerita. Hadir, mereka langgeng alhamdulillah rumah tangganya segala macam. Jadi sebenarnya kadang-kadang syubhat menunda sebuah amal soleh itu hanya karena belum terjawab, belum didiskusikan saja. Belum dibicarakan, gitu kan. Contoh-contohnya. Jadi tidak ada maslahat untuk menunda menjadi status istri. Hanya karena karir, hanya segala macam gitu ya. Nah nanti kita akan masuk ke poin sekarang tentang lalu bagaimana menjadi istri yang baik, muslimah, sejati. Istri yang salihah, ya, itu ada kriterianya. Cukup banyak. Tapi yang paling dasar itu Allah sebutkan dalam surah An-Nisa, mulai situ dulu. Surah nomor 4 ayat 34. Allah sebutkan tentang kriteria wanita yang salihah, muslimah, yang baik, yang sejati itu sebenarnya salihah. Dalam surah An-Nisa ayat 34 Allah mengatakan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim fas-salihatu. Mulai Allah jelaskan di sini. Fas-salihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Kemudian lanjutan ayatnya itu tentang masalah kalau wanita nusyud wallati takhafuna nusyudahunna fa'iduhunna wahjuruhunna fil madaji wadribuhun fa in ata'nakum fala tabghu 'alaihinna sabila innallaha kana 'aliyan kabira. Terjemahannya, kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum wanita. Ini poin pertama. Kalau Anda mau menjadi istri yang salihah, maka Anda harus tahu Anda bukan pemimpin, suami Anda pemimpin. Pemimpin itu siapa? Yang dipatuhi, yang dijalankan titahnya gitu kan. Tapi Anda bukan bawahan, Anda pendamping. Ya, pendamping. Sehingga keputusan memang ada di tangan suami. Jangan dibalik ini. Karena banyak rumah tangga kacau karena istri yang mau mengatur. Nggak bisa. Kecuali memang ya Anda mau ikutin selain syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya ada hadis yang melarang wanita keluar tanpa izin suami. Nggak boleh gitu kan. Kemudian kalau dia lagi, nanti akan kita jelaskan beberapa hak dan kewajiban insya Allah ke depannya. Itu juga sama, dia harus izin sama suaminya. Memang suami ini luar biasa. Dan ibu-ibu harusnya bersyukur karena tidak ada poliandri dalam Islam. Ibu nggak boleh punya dua suami. Ibu hanya punya satu suami, poliandri. Karena kalau dua suaminya, dua-dua tuangkan sperma lalu hamil, siapa ayahnya? Nggak jelas ayahnya, makanya tidak ada. Berarti ibu hanya bakti dengan satu laki-laki ini saja. Hanya ini satu saja. Dengan baik dengan dia, patuh dengan dia, bukan karena dia, tapi karena perintah Allah. Jadikan dia sebagai kawam, pemimpin. Ya, biarkan keputusan, boleh kita berikan saran segala macam, biarkan keputusan, kecuali dia punya keputusan melanggar hukum Allah, baru kita jangan patuhi. Karena ketaatan pada makhluk tidak boleh yang berbau maksiat kepada Khalik. Kata Nabi SAW, la ta'ata li makhlukin fi maksiati Khalik. Ya, kita sebagai anak nggak boleh bakti, nggak boleh taat sama orang tua kalau yang disuruh maksiat, nggak boleh. Contoh misalnya orang tua kita suruh kita buka hijab, atau misalnya suruh kita tidak sholat, nggak boleh kita ikut walaupun orang tua kita. Sama juga istri pada suami, tidak boleh mereka patuhi suaminya kalau berbau maksiat. Tapi kalau tidak, hanya disuruh temanin duduk, ngobrol, jalan, silaturahim keluarga, ikutin saja. Itu sudah ibadah. Seseorang berstatus istri atau suami itu ibadah. Status itu saja ibadah. Ibu misalnya tunggu di rumah nih, tunggu suaminya, atau aktivitas secara umum. Supaya ibu mudah difahami begini, puasa dulu deh. Puasa itu mulai azan subuh sampai azan maghrib, bapak ibu lagi berada di sebuah bahtera pahala namanya puasa. Kapal pahala ini, ya. Mulai azan subuh sampai azan maghrib. Ibu lagi duduk, lagi ngobrol, tetap pahala puasa jalan. Sampai azan maghrib baru terputus. Nah, orang kalau menikah, mulai akad nikah status suami istri sampai salah satunya meninggal. Bahkan ada banyak amal-amal yang tetap berjalan setelah meninggal, seperti adanya anak misalnya yang soleh, yang mendoakan dia, anak-anak yang soleha, maka itu berlanjut. Berarti rumah tangga itu bahtera pahala terbesar dalam hidup kita. Karena selama kita masih berumah tangga tidak bercerai, maka pahalanya sebagai istri dan sebagai suami jalan terus. Walaupun cuma aktivitas biasa, cuma ngobrol, cuma jalan, segala macam. Lalu kenapa disia-siakan ini? Jadi ini bahtera pahala yang luar biasa. Oleh karena itu harus betul-betul fokus di sini. Yang paling pertama, usahakan selalu sodorkan ke suami. Kalau dia tanya ibu, bagaimana pendapatmu? Baru kita kasih pendapat. Jangan kita yang atur ini. Ini jangan diatur, karena pengaturan ini berbahaya. Memberikan masukan boleh. Allah yang bilang itu, bukan saya. Kepemimpinan nomor satu harus di tangan suaminya. Dia menentukan jalan atau tidak. Pernah dengar gak? Ada namanya Amir Safar. Kan kita punya banyak pemimpin ya. Yang kalau ada orang diangkat oleh Allah jadi pemimpin, tidak boleh dilanggar. Seperti contoh misalnya Amir Safar. Amir Safar itu kata Nabi SAW, kalau
seseorang dari kalian safar 2 atau sampai 3 orang, maka jangan safar kecuali menunjuk satu orang jadi amir safar, pemimpin safar. Nanti dia yang bilang jalan tidak. Mungkin kalau di pesawat itu kaptennya gitu ya. Dia yang tentukan jalan atau tidak. Nah itu harus ada dan harus dipatuhi. Gak boleh dilanggar. Betapa kacaunya penerbangan pesawat kalau tidak ikutin. Semua punya pendapat sendiri. Harus ada kaptennya. Pemimpin negara, presiden harus satu. Gak ada 2 presiden. Harus satu. Ada pendampingnya, wakilnya iya. Tapi hanya memberikan saran. Keputusan mutlak ada di tangan dia. Imam sholat, imam. Sekarang ibu dan bapak ikut sholat berjamaah nih. Ternyata imamnya di sholat duhur kayak tadi lupa tahiyat pertama. Kita udah ingatin nih. Jemaah laki-laki sudah bilang subhanallah. Ibu-ibu kalau perempuan tuh menepuk punggung tangannya. Kalau dia tidak engah. Sekarang pertanyaan, kita harus langgar imamnya? Contoh misalnya imam tidak tahiyat. Dia lupa nih, dia berdiri ke rakaat, dia kira sudah rakaat ketiga misalnya. Atau dia kira masih rakaat pertama. Kita sudah ingatkan, subhanallah laki-laki. Jemaah perempuan sudah tepuk punggung tangannya, dia tidak mau juga. Apakah kita duduk tahiyat? Enggak, kita harus ikutin dia. Ya, seperti itu. Itu pemimpin. Di sini bukan berarti mendukung sesuatu yang salah, bukan. Tapi ada syariat yang mengatur. Nah begitu juga, ya anak